siswa magang 3 UIN Raden Patah Palembang di SMP Negeri 6 Palembang akan menampilkan video pembelajaran berbasis lesson study. Pembelajaran berbasis lesson study terdiri dari 3 sesi, sesi plan, sesi 2, dan sesi C. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan kesempatan sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di ruang ini untuk membuat video plan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai video ini, ada baiknya kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemaparan selanjutnya dari jurusan matematika. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Sri kepada saudari Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran kami matematika, di mana di sini kami menyiapkan RPP itu per pertemuan. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pokok mengenai relasi dan fungsi. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri itu 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Nah, untuk indikator yang harus dicapai dalam KD ini sendiri, yang pertama itu ada 3.3.1, yaitu mendefinisikan relasi. Yang kedua 3.3.2, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga 3.3.3, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah. Yang keempat 3.3.4, menunjukkan suatu relasi dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir itu menunjukkan suatu relasi dengan hubungan pasangan dan bulan. Untuk tujuannya sendiri di sini ada yang pertama itu siswa dituntut untuk menjelaskan pengertian relasi. Yang kedua itu siswa harus bisa menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan suatu relasi dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan suatu relasi dengan hubungan pasang bulan. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, di sini kami menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, di mana di dalam model pembelajaran itu terdapat metode tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Oke, baiklah, kembali ke untuk langkah-langkahnya sendiri itu di dalam pendekatan saintifik atau model pembelajaran discovery learning itu ada. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, di mana di dalam orientasi ini sendiri guru itu mengucapkan salam dan mengajak peserta didik melakukan doa bersama sebelum pembelajarannya dimulai. Yang kedua itu peserta didik menyanyikan salah satu lagu nasional jika pembelajarannya itu dimulai di jam pertama. Dan yang ketiganya itu guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang untuk kegiatan pendahuluan kedua itu ada apersepsi. Di dalam apersepsi itu guru mengaitkan materi yang akan didiskusikan. Seperti di sini ada materi yang diketahui tentang relasi dan fungsi. Terus yang kedua itu guru mengecek pengetahuan awal siswa, seperti apa yang kalian ketahui tentang relasi. Untuk kegiatan intinya tadi seperti yang saya bilang tadi ada fase-fasenya. Di mana fase pertama itu adalah stimulation. Ya, di mana stimulation ini adalah pemberian rangsangan. Di dalam pemberian rangsangan ini peserta didik itu mengamati beberapa permasalahan yang terkait dengan relasi dan fungsi tadi, seperti hubungan siswa dengan pelajaran yang disukai. Terus fase yang kedua itu tentang problem statement, yaitu identifikasi masalah. Di dalam fase ini peserta didik itu mencermati bentuk relasi yang diberikan tadi pada fase pertama. Terus selanjutnya melalui diskusi kelompok. Nah, di mana di sini tuh siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok kecil, 4 sampai 6 orang. Nah, melalui diskusi kelompok itu peserta didik itu mengidentifikasi masalah dan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fase ketiga itu ada data collection, di mana itu merupakan di dalamnya itu ada melalui buku peserta didik itu diarahkan menemukan cara menyajikan relasi. Terus selanjutnya peserta didik itu
dapat berdiskusi dalam kelompoknya untuk menggunakan kemungkinan cara yang berbeda dari ide kelompok atau dari literatur yang dibaca. Untuk fase keempat itu ada pengolahan data atau data processing, di mana di sini dengan menggunakan ketiga cara dalam buku siswa atau cara yang disepakati dalam kelompok, peserta didik mengolah data untuk mendapatkan hasil dari relasi. Selanjutnya, peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok tadi ke dalam kertas selembar. Untuk fase kelimanya ada pembuktian atau verification, di mana di dalam verification ini peserta didik itu melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil dari relasi menggunakan tiga cara yang diberikan. Yang fase terakhir itu adalah menarik kesimpulan. Yang terakhir itu guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Baiklah, demikianlah rencana pelaksanaan pembelajaran dari mata pelajaran matematika. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Siti. Kepada teman-teman jurusan yang lain, apakah ada penambahan dari saudara Siti? Kepada saudara ini kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya perwakilan dari mata pelajaran PAI ingin menanyakan tadi yang Anda sebutkan, saya tidak mendengar apa metode yang digunakan pada saat pelajaran berlangsung. Saya ingin tanyakan metode apa yang Anda gunakan pada saat pelajaran tersebut. Oke, baiklah. Tadi kan sudah disebut tadi tentang model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik, di mana di dalam model pembelajaran discovery learning itu di dalamnya itu ada metode tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas, di mana setelah dijelaskan pada langkah-langkahnya tadi ada diskusi kan, dibentuk beberapa kelompok kecil, mereka tuh diskusi dan disuruh mempresentasikan ke depan untuk model metode pembelajarannya. Oke. Untuk metode media. Untuk media. Yes. Jadi untuk medianya itu karena di sini tentang relasi dan fungsi, kami bisa menggunakan karton yang sudah dipersiapkan di rumah, di mana itu untuk menunjukkan gambaran tentang relasi dan fungsi itu tadi. Itu kan, apakah ada lagi media yang lain yang dapat memberikan tunjangan yang lebih baik atau menyenangkan bagi siswa selain dari media yang disebutkan? Assalamualaikum, maaf sebelumnya sebenarnya kalau media itu banyak media yang bisa digunakan untuk pelajaran matematika. Tapi di sini kami karena waktu 2 kali 40 menit untuk matematika terbatas, jadi kami menyiapkan media yang dapat menyingkat waktu sehingga pembelajaran itu lebih efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi yang masing-masing. Ada banyak sebelum kita menutup diskusi ini, kita lakukan tanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Insya saya mengaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Sebelum belajar, kita absen dulu. Ahmad Sultan, Ade Septiana, Adiro, Ahmad Fauzan, Amira, Dea. Next, kita belajar tentang kegiatan 2.3, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Oke. Kemarin kita pernah belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X. Terus yang kedua, posisi garis terhadap sumbu Y. Ya, terus posisi titik terhadap titik awal dan titik akhir tertentu. Nah, di sini kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y.
di mana tujuannya yaitu untuk siswa dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan menentukan posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, di sini posisi garis ini ada 3 di pemasaran ini, yaitu 1 garis sejajar, 2 garis tegak lurus, 3 garis berpotongan. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius. Ya, ada buku juga kan? Oh, iya, ya, ada L1, ada L2, ada L3, ada L4. Nah, coba di sini juga ada M1, M2, M3, dan M4. Oke. Nah, di sini Ibu mau tanya, mana yang garis sejajar dan mana yang garis tegak lurus? Y. Yang Y ini garis ini. Yang ini. Oke, yang ini berarti garis sejajar. Terus yang ini garis tegak lurus. Sumbu ini sejajar sama sumbu apa ini? Sejajar dengan sumbu X. Dengan X. Oke, yang ini dengan sumbu Y. Sumbu Y. Ada pertanyaan? Ayo coba contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, coba buktikan. Buktikan. Syahrul. Buat titiknya tadi. Kemarin kan sudah belajar kita bentar titik kan? Oke, coba. Buat bidang koordinat titik A 3,5. Ya, kadang ku takut dan gugup. Oke, yang ini berarti kalau misalnya tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y, berarti dia berpotongan, benar? Ya? Benar? Kemarin sudah ada kelompok kan? Ya kan? Ya. Kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu. Kali ini untuk materi selanjutnya kita masuk ke baru yaitu relasi dan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gagah berani aku melangkah, dan ternyata aku bisa. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat di Ramadan Jaya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Baiklah, kami mahasiswa magang 3 di SMP Negeri 6 Palembang akan melaksanakan dan membuat video evaluasian pembelajaran dari masing-masing jurusan. Setelah kita melihat video mengajar dari saudari Uci tadi, apakah dari teman-teman ada yang memberikan komentar atau sarannya? Kepada saudari Nelly kami persilakan. Oke, terima kasih pada saudara moderator. Setelah melihat video yang ditampilkan, sebenarnya sudah bagus, tetapi ada satu yang ingin saya berikan masukan, yaitu pada akhir pembelajaran atau penutup. Di situ kan mestinya guru harus memberikan PR kepada siswa, tapi setelah kita lihat Ruci tidak memberikan tugas kepada siswa. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada saudari Nelly. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan komentar lagi? Kepada saudari Istri kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Dari penayangan video pembelajaran Ruci tadi yang saya lihat, di awal pembelajarannya itu siswa-siswanya itu agak kurang kondusif. Terus juga saat awal pembelajaran itu siswanya juga masih ada yang belum mengeluarkan buku dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Istri. Selanjutnya kepada teman yang lain lagi. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada saudari Uci. Apakah ada tanggapan dari komentar-komentar teman-teman tadi? Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengkritik video saya. Di sini yang pertama akan saya tanggapin yaitu tentang dari saudara Meli, yaitu tentang PR di akhir pertemuan. Di situ kenapa saya tidak memberikan PR, karena untuk pertemuan selanjutnya itu sudah beda materi, yaitu bab baru lagi, makanya saya tidak memberikan mereka PR. Terus terima kasih kepada teman-teman yang telah mengkritik. Semoga kritikan kalian dapat membangun motivasi saya agar lebih baik lagi ke depannya dalam mengajar. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Uci atas tanggapannya. Sekian pengevaluasian dari kelompok kami. Ada banyak sebelum kita menutup diskusi pada siang hari ini, kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Kita ulas yang mengampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.